Kalau dapurnya itu di atas ruang tidur, tentunya akan bermasalah, khususnya kalau ada anak gadis. Atau terjadi konflik-konflik kecil antara suami istri bisa pula terjadi. Yang paling penting nih, nomor satu juga ya, jangan sampai kemudian posisi monoblok klosetnya itu di atas posisi kompor. Itu yang harus betul-betul dipedulikan benar. Jadi tangga yang berada di depan itu membuat rezeki masuk ke dalam rumah. Tangga yang berada di dalam seolah-olah menyambut tamu, dia membawa rezeki dari atas. Itu kan kalau di dalam kan berarti itu tangga kan ke lantai 2 kan? Dari atas turun mengalir keluar. Selamat malam sahabat Sonora, di edisi 4 November bersama saya Harya bakal hadir menemani Anda. Saya juga sudah bersama Pak Kan. Selamat malam Pak Kan. Selamat malam juga kan Harya. Dinginan ya Pak ya? Enggak sih. Enggak, gimana hujan rumah? Di luar rumah, sebelum dikoreksi di luar rumah hujan. Betul, di luar rumah hujan. Sama di sini juga dari tadi hujan. Tapi Pak Kan sehat kabarnya Pak? Oh selalu. Always ya. Iyalah. Mantap. Di awal bulan biasanya banyak hal yang rame. Yang lagi rame apa Pak Kan? Oke, kita kunjungi sahabat Sonora yang bernama Juragin rupanya, Ninis Rojati. Curhat apa Pak Kan? Ya, pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi 06. Ini saya butuh bantuan Anda untuk menjawab nih. Saya. Iyalah. Oh. Nah, Pak Kang katanya, ya selamat malam. Saya mau bertanya, karena lahan rumah saya sempit, maka dibuat 3 lantai. Lantai pertama, lantai 1, ruang tamu dan toilet. Lantai yang kedua, di atasnya adalah dapur dan jemuran. Lantai ketiga, kamar dan kamar mandi. Menurut Feng Shui, bagaimana dari tata letak dapurnya? Ya boleh. Nah, memang bingung ya. Sebab lantai 1 nih, ruang tamu dan toilet. Kemudian, Dapur lantai berapa tadi? 2 ya? iya, Oke. dapur dan jemuran. Jadi dapur itu kemungkinannya kalau di atas ruang tamu nggak ada masalah gitu. Kalau dapurnya itu di atas ruang tidur, tentunya akan bermasalah, khususnya kalau ada anak gadis ya. Ada anak perempuan lah, takut terkena masalah pelecehan ya. Kalau anak laki-laki bukan berarti nggak kena juga. Betul, betul. Ya, tapi kecenderungannya kan lebih kecil ya. Nah, atau terjadi konflik-konflik kecil antara suami istri bisa pula terjadi ya. Nah, kalau itu dapur di atas ruang tidur gitu. Nah, kalau dapur di atas toilet juga bermasalah. Karena toilet kan yin, dapur kan lebih yang gitu kan. Yang satu dingin, yang satu panas. Namun tentu saja lebih bagus di atas toilet. Kita bisa menyiasatinya misalnya dengan cara menonstopkan nyala lampu pada dapur supaya dapurnya terus hangat gitu ya. Jadi dia bisa melawan toilet yang berada di bawahnya. Siang malam dinyalain Pak. Kenapa? Siang malam kan nonstop. Ya toh? Nah, kalau kemudian kita merujuk ke lantai 3-nya nih. Di sana ada kamar dan kamar mandi. Tentunya kita lihat dulu nih Juragan Arya. Di lantai 2 ada dapur dan jemuran. Kalau ada jemuran kan berarti ada yang di bagian yang dipotong dong. Yang outdoor gitu ya? Outdoor. Nah, kalau ada outdoor berarti kamar dan kamar mandi bagiannya lebih kecil dong. Iya, iya. Nah, iya. sekarang jemuran itu di belakang atau di depan? Kalau di depan? Kalau di depan,
nggak masalah, lebih bagus. Kalau di belakang, berarti ini bangunan rumah kan berat di depan. Yang bagusnya kan berat di belakang. Ya, tetapi kalau potongannya coba kecil aja itu tempat jemuran, ya nggak terlalu bermasalah. Namun, kalau kemudian kamar mandi yang ada di lantai 3 itu di atas dapur, kan jadi masalah lagi. Double-double Pak komplikasi nih. Iya, iya toh. Nah, ruang tidur di atas di lantai 3. Nah, yang penting ruang tidur itu tidak berada di atas dapur, ya. Nah, tapi kalau kamar mandi yang di atas dapur juga bermasalah. Nah, ini jadi serak-serak gitu. Kita ulang ya. Jadi kalau dapur itu ada di atas ruang tamu, tentu saja tidak bermasalah. Di atas toilet lebih bermasalah. Tapi kalau di atas toilet, kita bisa menyiasatinya dengan memasang lampu yang non-stop. Namun demikian, mengingat lantai 3 ada kamar, nah kamar inilah yang tidak boleh di atas dapur gitu. Nah kalau kamar mandi yang di atas dapur, lagi-lagi berarti dijepit atas bawah oleh kamar mandi. Tentu saja lampunya harus non-stop, cahaya dari luar pun harus bagus gitu ya. Ya, paling-paling seperti itu caranya. Namun andai kata tidak memungkinkan juga nih, yang paling penting nih nomor 1 juga ya, jangan sampai kemudian posisi monoblok klosetnya itu di atas posisi kompor. Itu yang harus betul-betul dipedulikan benar. Takutnya salah goreng ya Pak. Kita lanjut ya. Lanjut. Ada Juragin Leni. Pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi 06. Bahkan kalau septic tank di depan rumah, rezekinya terhambat enggak Pak? Depan pintu masuk rumah Pak, septic tanknya terhambat enggak Pak? Katanya. Ya menurut Anda gimana? Saya aja langsung bayanginnya dulu itu, kalau mau masuk di satu septic tank. Nggak masalah, karena kalau septic tank itu biasanya di bawah. Oh, yang lingkaran bulat itu ya Pak ya? Dipendam di dasar, di bawah tanah. Iya, nah itu kalau kita berbicara umum, septic tank di depan rumah tidak masalah. Kalau berbicara khusus, maka kita harus tahu bahwa ruang tamu itu harus di bagian yang positif, yang cocok dengan perhitungan analisis daripada kepala keluarga. Nah, di depannya tentu tidak boleh ada septic tank. Tetapi kalau secara umum, tidak masalah. Toh septic tank itu adanya di bagian bawah. Nah, tapi masih ada pertanyaan lagi nih seputar septic tank, ditanyakan oleh yang menamakan dirinya Cebong Punyu. Oh, lucu banget. Saya juga nggak ngerti Cebong Punyu itu apa. Gitu Pak, yang dibayangin Pak. Nah, septic tank saya ada di taman belakang, namun berseberangan dengan ruang dapur yang terpisah oleh tembok yang berjendela. Apakah itu boleh? Juga enggak bermasalah. Secara umum boleh-boleh aja. Berarti pada dasarnya asalkan septic tanknya itu dipendam ya Pak ya? Iya dong. Kalau nggak ada orang yang bikin septic tank di atas. Iya sih. Jadi aman dah ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke Juragin Yani Mei. Pada video pintu dan gawangan di bawah tangga. Kalau di bawah tangga ada rak-rak atau lemari boleh nggak Pak? Nah, masih seputar tangga ditanyakan oleh Halim Lim. Juragan Halim Lim bertanya pada video yang sama, yaitu pintu dan gawangan di bawah tangga. Kalau di bawah tangga dijadikan gudang kecilan ataupun besaran, apa ada pengaruh feng shui? Terima kasih Pak Kang gitu ya. Nah, sebetulnya sepanjang dibikin rak lemari dan penataan barang di dalamnya itu rapi, nggak ada masalah juga kan. Begitu juga sebagai gudang. Cuma yang saya bingung, pertanyaan dari Juragan Halim Lim ini,
Kalau gudang kecilan atau besaran dia bilang. Kalau gudang besaran berarti itu tangganya besar banget dong ya. Nah kalau gudangnya besar banget kan berarti rumahnya besar dong ya. Iya, tangga semua rumahnya. Ya, kalau rumahnya besar sebaiknya tentu gudang jangan dibawa tangga dong. Sayang modelnya hilang gitu ya. Karena banyak kan tangga tuh maunya diekspos kan supaya kelihatan rumah itu mewah gitu. Mewah. Nah, tetapi kalau gudang kita terlepas dari kecilan besaran ya di bawah tangga tidak bermasalah. Ya. Oke. Kita maju lagi ke Juragin Caroline Putu Besi. Bertanya pada video menapaki tangga meningkatkan pendapatan. Selamat malam Pak Kang, saya mau tanya soal tangga katanya. Tangga lagi. Benar, kalau tangga ada di bagian depan rumah, posisinya di sebelah kiri pintu utama, boleh atau enggak? Boleh enggak juga kan? Boleh-boleh aja, kasihan saudara nutupin rumahnya. Benar. Ya, jadi ini tangga di bagian depan rumah, jadi dia bukan di dalam rumah. Ya. Jadi ini ada kerancuan rupanya. Yang nggak boleh itu tangga itu kalau kita buka pintu utama di dalam pintu utama di ruang tamu itu ada tangga. Ntar rezekinya boros ya. Betul, apalagi kalau tangga itu seolah-olah menyambut tamu. Tapi kalau tangga itu adanya di depan rumah, ya, kebanyakan bangunan ya seperti itu, ya. Kita coba lihat aja istana-istana di Cungpo gitu ya. Juga begitu kan, malah lebar-lebar gitu kan. Tangganya tinggi. Iya, ke pintu utama. Nggak masalah sepanjang dia ada di depan. Toh dia adanya di depan. Jadi tangga yang berada di depan itu membuat rezeki masuk ke dalam rumah. Tangga yang berada di dalam seolah-olah menyambut tamu, dia membawa rezeki dari atas. Itu kan kalau di dalam kan berarti itu tangga kan ke lantai 2 kan? Iya. Dari atas turun mengalir keluar. Dibuka yang dapat rezeki tamunya nanti. Betul kan? Tapi kalau dia tuh di luar berarti dia mendatangkan rezeki memasuki ke dalam rumah. Ya nggak masalah dong. Ya. Nah kalau tidak baik bagaimana cara mengatasinya agar tidak buruk buat penghuni rumah. Jadi nggak perlu diatasi, memang boleh ya. Tangga di bagian depan rumah mau di sebelah kiri boleh, di sebelah kanan juga tidak masalah. Kecuali kalau dalam perhitungan yang khusus karena kita perlu tahu di mana posisi gerbangnya dan di mana perempatan atau pertigaan jalan terdekat untuk kita menentukan tangga itu bagian mana yang paling bagus. Tetapi terlepas daripada itu secara umum boleh aja, mau di kiri boleh, mau di kanan pun boleh. Ya, ada pertanyaan masih seputar itu juga dari Nini Boru ya. Oh, Nini Boru membantu jawab. Salam sehat katanya. Setahu saya tangga harusnya di tempat yang tidak bisa kelihatan. Kalau bisa jangan diekspos. Kalau bisa diumpetin. Ah ini benar untuk Juragin Miboru. Kalau tangga itu adalah tangga di dalam rumah. Jadi tangga utama yang berada di dalam rumah itu yang tidak boleh diekspos gitu ya. Tapi salam sehat juga untuk Juragin Mimi Boru. Nah, masih seputar tangga juga nih Juragan Arya. Yang nanya ini Juragan Antoni Susilo. Ya, pada video yang sama, menapaki tangga meningkatkan pendapatan. Pak Kang katanya, salam always sehat. Ya, always sehat juga ya untuk iya, always selalu untuk Juragan Antoni Susilo dan keluarga tentunya. Dan sahabat-sahabat terdekatnya pula dong. Apakah rumah panggung orang Melayu yang ada di Sumatera umumnya bisa dikatakan rumah bertingkat? Sebab setelah rumah itu dijadikan tempat tinggal, ini kan rumah di sana kebanyakan rumah panggung dong ya. Tetapi dia bilang setelah rumah itu dijadikan tempat tinggal,
kadang anaknya membuat dinding tembok di bawahnya, dia bilang. Jadi bukan panggung lagi, dia bikinin tembok. Jadi satu lantai di bawah, jadi lantai pertama seolah-olah kan. Biasanya itu kan yang saya tahu ya, itu biasa untuk ternak gitu ya, bisa juga kan. Tetapi ini ditembokin, dia bilang. Dan ada bikin tangga di bagian dalam untuk naik ke atas, dia bilang. Sementara sudah ada tangga dari depan rumah untuk akses masuk ke rumah lebih duluan dibikin. Jadi maksudnya begini, dari depan tuh udah ada tangga nih, tapi kan karena itu tangga rumah panggung itu naik ke lantai pertama sebetulnya. Tetapi karena kemudian di bawahnya itu ditembok, dipagari, kan seolah-olah menjadi lantai pertama itu pindah ke bawah. Nah, kemudian di dalam juga ada tangga, gitu, ya. Nah, bagaimana dia bilang? Pertanyaannya, apakah boleh ada dua tangga dalam satu rumah bertiang kayu? Dia bilang, boleh nggak juga kan? Saya nggak boleh jawab. Oke, begini juga kan. Tangga yang di depan tadi kita udah jawab dong ya. Itu bagus gitu kan. Nah, tangga yang di dalam itu kan boleh dibilang tangga servis. Tangga apa? Tangga servis. Gimana tuh tangga servis? Tangga servis itu begini juga kan. Sekarang ini kalau Anda perhatikan banyak rumah yang namanya rumah 3 lantai dibilangnya 2 lantai juga kan. Lantai satu, lantai dasar gitu. Nah, lantai dasarnya dia nggak bilang lantai 1 juga kan. Lantai 1 itu adalah lantai 2. Sedangkan lantai dasar dia bilang lantai semi basement. Kalau yang namanya basement itu kan di bawah tanah. Ya. Semi-nya harusnya setengah di bawah tanah. Ini enggak. Karena yang namanya semi basement ini lantainya itu di atas jalan. Jadi sebetulnya dia lantai dasar toh. Tetapi penggunaannya juga kan. Biasanya lantai semi basement tersebut dipakai untuk ruangan servis. Apakah itu ruangan servis? Tempat garasi, gudang, kamar tidur pembantu, dan lain-lain kepentingan yang bukan sebetulnya untuk yang menjadi primer dari kebutuhan rumah tangga. Misalnya di bawah juga ada tempat gym, gitu, tempat sauna. Nah, jadi bawah itu dikatakan sebagai servis. Dan tangganya bukan tangga yang meliuk yang luar biasa. Biasanya kalau rumah yang cukup besar dia, kita masuk ke lantai 2-nya itu yang namanya lantai 1 loh. Jadi kita naik tangga di depan, sebetulnya kita naik ke lantai 2 loh. Kita masuk itu ada tangga utama. Tangga utama itu biasanya diekspos di dalam, jadi tidak kelihatan dari luar, atau dari luar itu kelihatannya cuma dari kaca-kaca gitu loh. Tidak kelihatan dari ruang tamu, tapi dari ruang keluarga itu tangga kelihatan jelas. Nah, ini tangga yang besar adalah tangga utama toh. Nah, tangga yang dari lantai di bawahnya yang dikatakan semi basement, kita anggap tadi rumah yang di lantai yang di bawah yang ditembokin oleh anaknya itu adalah semi basement toh. Itu adalah tangga yang servis gitu. Biasanya tangganya cuma seperti tangga monyet yang dikasih miring begitu. Kalau tangga monyet kan lempeng berdiri, dia dikasih miring. Nah, itu tangga servis gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah apapun. Kecuali, ada kecuali juga kan. Kecuali tangga servis itu masuknya kemudian ke ruang tamu juga. Nah, ini nggak boleh. Nanti jadinya kayak tangga utama ya. Jadi tangga utama nanti, gitu. Jadi masuknya harus ke bagian dalam daripada rumah karena dia adalah tangga servis. Paham nggak juga kan? Paham. Jadi penjelasan saya paham ya. Jadi saya juga berharap juga kan Antoni Susilo memahami hal itu. Nggak ada salahnya rumah panggung orang Melayu yang kemudian ditembokkan, dibikin tembok di bagian bawahnya itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir datang dari Hong Lina, juga Gin Hong Lina. Pada video menapaki tangga meningkatkan pendapatan. Pak Kang, suami saya sudah meninggal.
pendapatan saya cuma 30%. 70% adalah uang simpanan suami. Yang mau saya tanyakan, boleh tidak saya bagi anak laki-laki yang berumur 17 tahun, belum bekerja, tidur di kamar utama? Menurut Anda boleh tidak? Boleh-boleh aja nggak sih Pak? Benar, boleh-boleh aja, nggak ada masalahnya. Toh dia juga belum bekerja. Emang Ya? kalau udah bekerja jadi masalah Pak? Kalau dia sudah bekerja, tentunya kita harus menghitung mana lebih posisi itu lebih bagus. Apakah untuk ibunya, mamanya, ataukah untuk anaknya, gitu. Nah, tetapi sekarang kan yang sudah pasti yang punya pendapatan 30% adalah mamanya kan, Juragin Honglina dah. Nah, si mama mau menyayangi anaknya, memberikan ruang tidur utama kan biasa lebih besar kan, lebih luas lah. Ruang tidur kedua biasa lebih kecil. Jadi si mama mengambil ruang tidur yang lebih kecil kan, ya nggak ada masalah gitu, boleh-boleh aja. Ya. Nah, kalau kita berbicara umum nih juga kan, ada ketentuan memang. Kalau anak itu jangan di depan gitu, harus di belakang, karena depan harus dikuasai oleh orang tua gitu ya. Tapi kalau secara khusus itu nggak ada cerita begitu, boleh aja dia di depan atau boleh di belakang gitu ya. Jadi sebetulnya dari unsur manapun tidak ada masalah, kecuali betul-betul itu di feng shui satu rumah secara menyeluruh. Itu ada hitungannya. Anak ini dengan komposisi elemen seperti apa harusnya di bagian mana. Si mama dengan komposisi elemen seperti anu harus di posisi mana. Nah, kalau udah begitu, jangan-jangan nggak ada lagi tuh ruangan yang cocok gitu. Tidak lupa ujung-ujungnya. Bisa jadi. Ini kalau kita berbicara khusus. Makanya setiap orang tuh yang penting kita berbicara umum dulu juga kan. Kalau sudah maju, sudah oke, ya barulah ditata secara khusus, itu tahap berikutnya. Nah, khusus pun sebetulnya juga kan punya tingkatan-tingkatan lagi gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak aturan, tetapi yang paling umum yang bagi kita supaya ada kemajuan, yang penting kita tidak menyalahi pantangan secara umum tersebut. Maka nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, aman? Aman dong. Iya, udah banyak yang antri juga Pak kan? Kita Oke, nanti ya. sip. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sementara masih bersama Anda sahabat Sonora di pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Pak Kang, yang antri udah banyak. Ayo kita mulai. Yang pertama ada, mana tadi yang sudah saya buka ya? Sebentar. Ini dia Pak Kang. Dari Bandar Lampung. Ya. Andre Leonardi. Oke. 16 bulan
Tanggal 16 bulan 12 tahun 56 tahun 56 pukul 2 malam. pukul 2 dini hari. Oh, tahun lalu Pak Kas pernah menjawab pertanyaannya dari si Pak Andre ini, dan Pak Kas menyarankan agar kembali ke usaha lama, yaitu kanvas emas yang sudah berdiri tahun 2017. Emas itu berarti unsur logam ya Pak Kas? Betul. Pertanyaan saya, kalau usaha lama ini tidak bisa dijalankan lagi, selain emas yang lain, usaha di bidang apa atau unsur apa yang cocok dengan saya? Ya, yang namanya logam tuh metal. Kalau metal itu kan banyak. Mau apa? Mau jualan emas, ya metal. Mau ke perak, mau ke tembaga, apapun, timah gitu kan, nikel, terserah ya. Jadi sepanjang itu adalah metal, ya itu adalah produk logam. Nah kemudian turunannya, mau bikin paku, seng, kan juga logam tau. Jualan kawat logam bukan juga kan? Iya. Nah pilihan kedua adalah campuran daripada api logam. Nah kalau api logam, ya api itu bisa kita anggap adalah listrik. Berarti logam yang ada listriknya. Kalau logam ada listriknya, dia kan membawa arus, bisa kesetrum kan. Nah yang bisa nyetrum, bisa menghidupkan apa? Mesin dong. Nah kalau mesin itu terserah, mau jualan genset, pompa Sanyo, itu mesin lah. Ya, apa atau mau gergaji mesin gitu kan, gergaji listrik, itu juga adalah api logam. Banyak sekali sebetulnya. Juragan Andre nggak usah bingung, tinggal lihat di buku, banyak pilihannya. Api logam itu apa aja, logam itu apa saja. Ya pilihannya banyak, kalau sebutin nggak habis-habis saya nyelesainnya nanti. Ya. Buat dia doang nanti. Nah, kemudian pilihan ketiga apa? Pilihan ketiga unsur api dominan atau kayu dominan. Nah, api kan kalau api besar salah satu contohnya, kalau nggak semuanya ya, semuanya bisa nggak selesai lagi nanti. Itu adalah apa? Masak-memasak tuh. Makanan yang ASEAN dong, ASEAN food. Kenapa? Karena kan kalau masakan katakanlah Europe ya, itu kalau Eropa punya masakan kan kebanyakan cuma dipanggang nih. Itu api kecil, itu masuknya ke kayu. Nah kalau masakan Chinese food, Thailand gitu ya, itu kan apinya besar sekali. Ya kita lihat aja kalau lagi masak tuh ya, sampai keluar api masuk ke dalam kuali kan. Ya, kita lihat orang India pun masak banyak yang seperti itu toh. Nah itu masakan Asia, jadi dia juga bisa buka restoran gitu toh. Nah itu di antaranya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya Pak Kas. Iya. Martin Chin. Martin Chin. Chinnya Charlie Hotel Indiana. Oke. 1 bulan 9 tahun 74. Tanggal 1 bulan 9 tahun 74. Pukul 2:30 pagi. 2:30 pagi, ya. Pak Kas, arah rumah yang baik hadap mana? Apakah saya kuat tinggal di lahan tusuk sate? Kalau kita bicara rumah yang baik, posisinya kemana? Semua rumah baik. Nggak ada yang jelek posisinya. Tapi kalau yang cocok dengan Martin Chen, tentu yang ke timur, ya ke barat daya, gitu yang cocok. Kalau yang baik semuanya baik. Iya dong. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah cocok di tusuk sate? Enggak. Ya, walaupun bukan berarti tidak bisa disiasati. Kalau memang misalnya, tapi ini arahnya cocok loh Pak Kang, ini pemberian dari orang tua, ya kita pakai lah ya. Nah, walaupun nggak cocok, kita bisa siasati. Caranya gimana? Kan udah sering kali kita bicara masalah tusuk sate. Dibuka dong ya video-videonya, ada caranya di sana. Oke. Kalau untuk bidang usaha gimana Pak Kang yang cocok?
bisa berunsur kayu dominan, tanah dominan, air dominan, atau campuran daripada ketiganya. Nah, 2 aja dia bercampur aja begitu banyak, apalagi 3. Nah, jadi lihat di buku dong ya, itu belegot tuh, panjang banget tuh ya. Jadi tanah dengan kayu jadinya apa, kayu dengan air, air dengan tanah gitu kan, banyak gitu. Lanjut ya Pak Kang ya. Ya. Yuanita Reksadana, bagus sekali namanya. Oke. Yuanita pakai whisky ya. Yuanita, depannya J apa Y? Putra whisky. Depannya Y apa Y? Yakin. Yuanita Reksadana. Reksadana. Ini masih mestinya sih masih muda ya. Iya, tahun 92. Iya. Tanggalnya? 23 bulan Juni. 23 bulan Juni. Tahun 92. Kenapa saya bilang masih muda? Reksadananya. Iya. 23 Juni 92. Jam 1 siang. Jam 1 siang, jam 13 ya. Oke. Suaminya Hok Seng. Oke. 31 bulan 7. Tanggal 31 bulan 7 Tahun 90. tahun 90 Pukul 22. 22. Oke. Kalau saya tuh berarti si wanita tadi, kalau mau buka usaha yami dan ayam goreng, cocok tidak Pak? Cocok sih ya, tapi saya pikir ada yang lebih cocok gitu ya. Aduh. Kenapa? Karena ini kecocokannya lambat sekali perkembangannya gitu. Kalau ditanya cocok nggak cocok, tapi lambat. Nah sekarang yang cocok itu apa? Semua yang berunsur kayu dominan, ya. Nah kalau kayu dominan ini bahkan Yuanita dan Hokseng bisa kerjasama berdua-dua gitu ya. Atau yang berunsur logam dominan, dua-dua juga bisa kerjasama. Ya, pilihan ketiga campuran api logam gitu. Tapi saya nggak terlalu menyarankan gitu ya, lambat gitu. Nah, yang paling cepat ya kayu dominan, logam dominan. Silakan gitu. Oke. Kemudian Pak, tahun ini saya ciong. Tahun 2023 suaminya ciong. Kalau mau buka usaha, Kenapa? soal rumah saya ini mencoba memahami. Jadi gini, tahun ini saya ciong. Tahun depan 2023 suami saya ciong. Iya. Solusinya gimana? Kalau dua-duanya tidak ciong kan lama Pak. Rumah sekarang. Mungkin kalau mau buka usahanya tadi Pak. Kalau buka usaha, kalau mau dua-duanya nggak ciong lama. kalau buka usaha yang tadi sama itu, ya tentu patokannya ke suami dong ya. Yang dua-duanya berkecimpung di dalamnya gitu. Nah patokan suami tahun ini dong ya. Lagi bagus-bagus ya kan untuk suami kan. Iya kalau tahun depan suami ciong gitu. Cuma yang saya khawatir bukan itu masalahnya sebetulnya. Masalah yang sebetulnya kedua-duanya ini untuk fight di bisnis punya keberanian gitu. Ya, tapi untuk memulainya itu ragu-ragunya luar biasa gitu. Jadi jangan juga cari alasan gitu. Sorry ya. Jadi kalau misalnya kalau masih khawatir deh, ini tahun kan juga Gan Hokseng lagi bagus. Misalnya mau buka usaha di bidang kayu lah, katakanlah. Kasih aja suaminya suruh dagang dulu, istri diam-diam dulu di rumah. Tahun depan baru ikut berkecimpung gitu toh. Udah nggak ciong kan di wanita kan? Nah ikutlah berkecimpung. Nah, itu kan lebih logis gitu, cara berpikir yang awam gitu ya. Iya. Oke. Maka kita break dulu, kita nanti sambung di sesi terakhir ya. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat malam untuk Anda yang baru saja tune in di Sonora Feng Shui. Sudah masuk di sesi terakhir di edisi malam hari ini, tapi jangan khawatir, masih ada waktu untuk menjawab curhatan-curhatan sahabat semua. Lanjut ya Pak ya? Oke dong. Ada Hansen Hindarta. Hansen. Hansen. Hansen in apa hin? Hin. Hotel India Nano Delta Hotel Alpha Romeo Tango Alpha. Oh, oke. 22 Juni tahun 97. 22 bulan 6 tahun 97. Pukul 21:34. 21:34. Nah, begini enak nih, pas banget. Kenapa tuh Bang? Udah HP menitnya lengkap. Oh enggak, yang cuma kurang lebih gitu ya. Iya. Bahkan saat ini saya kerja di suatu production house. Masuk kerja waktu itu tahun 2020. Apakah cocok jika saya teruskan? Enggak. Ya, nah, jika tidak saya cocok untuk bekerja kantoran di bidang apa? Tadi itu dibilang dia tahun 2020. Ya. Kalau 2020 itu berarti tahun tikus. Ya. Tahun tikus dia nggak ciong. Jadi yang jadi masalah bukan dia mulainya kapan. Tapi Memang bidang yang sekarang dia geluti itu menjenuhkan buat dia. Ya, jadi nggak pada tempatnya. Tetapi kalau Hansen ini bergerak di bidang api logam gitu ya, di bidang otomotif misalnya, mungkin itu lebih menggairahkan dia. Nah, bidang itu boleh dijamah gitu. Ya. Jadi bidang-bidang berunsur api logam, ada lagi bidang lain tapi agak lambat gitu ya. Bukan agak lambat, lambat banget gitu. Jadi sebaiknya di bidang berunsur api logam ya. Nah, dia orangnya gesitnya bukan main, tetapi juga mau hati-hati karena gampang ngelamun juga walaupun dia tuh gesit, walaupun dia logik gitu ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah dunia hayalnya misalnya ya, itu harus dibuang, terus gampang tersinggungnya, sensitivitas itu mesti dibuang. Nah, yang jadi masalah buat juga Hansen adalah orangnya ini, Hansen ini maksud saya ya, emosinya tinggi ya, gampang meluap-luap. Iya, tetapi nggak ada dendam. Setelah itu udah gitu ya, walaupun dia gampang tersinggung, dia marah, setelah itu udah. Tapi kan ini akhirnya menjadi dendam buat orang lain sehingga bisa jadi menutup aktivitasnya dia sendiri toh. Nah, ini yang harus diwaspadai kalau Hansen memang orientasinya mau sukses gitu. Kontrol emosinya. Betul. Lanjut berikutnya Pak Kang. Oke. Bentar. Nah, saya salah buka mana tadi Pak. Oh ini. Liliana pakai white. India. Dua-duanya I. Iya. Liliana 1 Juni 58. 1 Juni 58. Pukul 16:10. Pukul berapa? 16:10. Oke. Kemudian anaknya cowok namanya Erik. Erik. Pakai K kilo. Iya. 27 bulan 11 tahun 84. 27 11 84. Pukul 4:45 subuh. 4:45 pagi. Oke. Mau tanya, sekarang saya usaha toko besi atau material bahan bangunan bareng anak saya, bareng si Erik tadi pakai. Iya. Oh, enggak.
Iya, sebetulnya rumah ini harus mengacu kepada mama, karena mama kan masih tulang punggung. Walaupun si Eriknya ikutan jagain toko. Iya, kecuali memang mama cuma sekedar bantu. Ya, jadi semuanya itu sudah dialihkan ke Erik. Nah, itu bisa seperti itu. Dan kalau kita berbicara bahan bangunan, nanti bahan bangunannya memang segala macam dijual, atau ada khusus di bidang kayunya, atau di bidang tanahnya, atau di bidang logam atau catnya gitu. Nggak dijelaskan. Jadi cuma ikutin si usaha, toko besi atau material bahan bangunan. Nah, kalau toko besi khusus pada besi, maka yang cocok sebetulnya anaknya gitu. Tapi kalau seluruh dipegang, tentu dua-dua harus saling bahu-membahu. Itu lebih bagus. Dan feng shui sebaiknya mengacu kepada mamanya, karena mamanya masih berperan aktif di dalamnya. Oke. Jadi itu saja ya Pak Kang ya. Iya. Baik. Lanjut lagi Pak Kang. Ada Oke. Haryani. Haryani 2 bulan 11 Tanggal 2 bulan 11 tahun 72. tahun 72. Pukul 1:35 dini hari. 1:35 dini hari. Oke. Kalau mau beli rumah, hadapnya mana Pak Kang? Kemudian nomor rumahnya ganjil atau genap, bukan. Kalau mau beli rumah, kan kalau mau beli rumah ya. Kalau mau beli rumah sih nggak perlu nanya arahnya kemana. Mau beli baru mau kan? Beli rumah harus ada mana kalimatnya gitu sih. Ngadep ke timur laut atau ke timur. Memang bahasa kita juga banyak rancu ya. Kadang-kadang saya jadi ketawa, ada orang bilang ya, sahabat saya bercanda. Dia bilang jangan parkir di depan pintu. Ketika gua ketok mau masuk ke dalam dia nggak kasih katanya. Kan jangan di depan katanya. Tadi soal nama rumah berarti gimana Pak Kang? Nggak ada masalah nama rumah. Mau ganjil, mau genap? Nggak ada, yang penting itu cocok gitu. Mau nomor 4, mau nomor 13 pun nggak ada urusan. Ya cuma biasanya kan nomor-nomor begitu orang nggak suka, padahal nggak ada urusan. Baik. Lebih bagus kerja atau usaha sendiri, kerja ikut orang gitu mungkin maksudnya ya? Yang bagus ya usaha sendiri dong ya. Nah tetapi memang dia nggak cocok, nggak punya keberanian untuk itu. Ya sama orang berarti. Iya. Nah kalau mau kerja sama orang pun harus ada mengerti bawaan kita, bawaannya apa gitu ya, yang kita harus waspadai. Gampang tersinggung dan keras kepala. Kalau kerja sama orang hal-hal begini kan bisa nggak enak loh ya. Iya, ya. Saya dulu ada satu klien sampai kita harus kasih pemahaman yang luar biasa ya. Kenapa? Karena berapa kali dia bekerja pada orang lain dia berhenti. Cuma karena ditegur hal yang sebetulnya nggak penting punya gitu, langsung diambil baju pulang berhenti. Padahal gajinya besar, kerjanya sama orang asing kan luar biasa kan? Kerja sama orang asing itu gajinya besar sekali dia. Tetapi kalau gampang tersinggung ini kan repot. Ya, nah, kalau bisnis sendiri juga tentu saja kita nggak boleh gampang tersinggung. Nah kalau mau bisnis sendiri bukan berarti juga Gina Haryani nggak mampu. Namun sebelum bisnis sendiri, tolong pakai baju warna hijau setahun atau 2 tahun lah. Ya, nanti dia akan terwujud satu keberanian untuk mulai berbisnis. Baik. Pak Kang ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai minggu depan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan betul-betul bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga kesuksesan akan melekat semua kepada sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu, selamat malam.